Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pembahasan pelajaran sejarah peminatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai Revolusi Prancis. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Cahya Andinda Sevilla, kemudian Jabar Sidik, Rahayu Dewi Septiani, dan juga Venantia Septianti. Sebelum memahami arti revolusi Prancis, kita perlu mengenal arti dari kata revolusi. Revolusi adalah perubahan ketatanegaraan. Perubahan tersebut mencangkup sistem pemerintahan atau keadaan sosialnya yang dilakukan dengan kekerasan. Mengapa dilakukan dengan kekerasan? Karena perlu adanya perlawanan dari rakyat untuk menentang sistem pemerintahan yang tidak sesuai atau memberikan dampak buruk pada rakyatnya. Nah, perlawanan itu bisa berupa perlawanan bersenjata. Perubahan itu terjadi secara cepat dan memberikan pengaruh cukup besar terhadap perkembangan suatu negara untuk masa kedepannya. Hal tersebut terjadi pada negara Prancis, yakni dikenal dengan Revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis itu adalah sebuah gerakan masyarakat pertama di Eropa yang menentang kedudukan monarki absolut. Monarki absolut itu adalah sistem pemerintahan kerajaan yang berprinsip bahwa seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya, yang sudah berlangsung berabad-abad. Peristiwa ini berlangsung dari tahun 1789 dengan diadakannya Estade Généraux, atau sebuah forum yang berisi aristokrat atau para bangsawan, para tokoh agama, dan juga masyarakat biasa, di mana Estade Généraux ini berada di bawah pimpinan raja. Latar belakang revolusi Prancis. Yang pertama, ada faktor ketidakadilan politik. Nah, ketidakadilan politik ini dapat dilihat dari pemilihan pegawai-pegawai pemerintah yang berdasarkan keturunan dan bukan berdasarkan profesi atau keahlian. Hal ini menyebabkan administrasi negara menjadi kacau dan berakibat munculnya korupsi. Tak hanya itu, rakyat kecil juga tidak diperkenankan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan raja absolut. Pemerintah Louis ke-14 sebelumnya bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu benar. Semboyan Louis ke-14 adalah Etat des Moi, atau negara adalah saya. Untuk mempertahankan keabsolutannya itu, ia mendirikan penjara Bastille. Penjara Bastille ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berani menentang keinginan raja. Penahanan juga dilakukan terhadap orang-orang yang tidak disenangi raja. Mereka ditahan dengan surat penahanan tanpa sebab atau lettre d'ukas. Yang ketiga, krisis ekonomi. Kehidupan raja dan para bangsawan istana serta permaisuri Louis ke-16, yakni Maria Antoinette atau terkenal dengan sebutan Madame Deficit, hidup penuh dengan kemewahan dan kemegahan. Di samping itu, adanya warisan hutang dari Raja Louis ke-14 dan 15 menjadikan hutang negara makin menumpuk. Yang keempat, muncullah paham baru. Muncullah filsuf-filsuf pembaharu juga turut andil dalam meletusnya revolusi Prancis dengan pengaruh paham rasionalisme mereka. Oleh karena itu, muncullah ahli-ahli pikir yang karya-karyanya berpengaruh besar terhadap masyarakat Eropa pada saat itu, termasuk tokoh masyarakat Prancis seperti John Locke, Montesquieu, dan Gigi Rousseau. Proses terjadinya revolusi Prancis ada 4. Yang pertama, pada masa Dewan Konstitusi yang terjadi pada tahun 1789 sampai dengan 1791. Pada tanggal 27 Agustus 1789, diumumkan pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara yang menjadi dasar penyusunan Konstitusi Prancis. Konstitusi Prancis disahkan oleh Louis XVI dan Prancis menjadi monarki konstitusi nasional. Yang kedua, masa legislatif yang hanya terjadi 1 tahun. Setelah konstitusi Prancis disahkan dan Prancis menjadi negara konstitusional, konstitusi kembali berfungsi sebagai lembaga legislatif. Namun, rakyat belum merasakan adanya perbaikan nasib. Muncul ketidakpuasan terhadap bentuk yang baru dan menghendaki bentuk negara republik. Prancis pun beralih ke pemerintahan baru yang disebut Konvensi Nasional, di mana pimpinan ada di tangan rakyat.
ketiga, ada masa konvensi nasional yang terjadi pada tahun 1792 sampai 1795. Masa ini disebut pemerintahan teror di mana puluhan ribu orang dieksekusi dengan tuduhan kontrarevolusi tanpa pengadilan yang sesuai. Tampuk kepemimpinan beralih dengan pelantikan direktori sesuai konstitusi baru pada Agustus 1795. Yang terakhir ada masa direktori pada tahun 1795 sampai dengan 1799. Kekuasaan baru ini berhadapan dengan royalis dan oposisi dari Jacobin radikal yang tersisa. Pemberontakan terjadi melawan direktori untuk menegakkan kembali monarki. Napoleon Bonaparte kemudian mencuat karena keberhasilannya mempertahankan kedamaian di Prancis dalam rangka membangun negara baru yang demokratis. Dampak revolusi Prancis. Nah, beberapa pengaruh atau dampak dari revolusi Prancis dalam berbagai bidang kehidupan yakni dalam bidang kehidupan, revolusi Prancis mengakibatkan 1. Undang-undang menjadi kekuasaan yang tertinggi sehingga digunakan sebagai pengawasan kekuasaan eksekutif. 2. Sistem pemerintahan republik menjadi sistem pemerintahan yang baru dalam dunia pemerintahan. 3. Paham demokrasi modern muncul secara lebih real. 4. Berkembangnya sikap nasionalisme. 5. Menimbulkan ide baru untuk melakukan aksi-aksi revolusioner yang menentang segala kekuasaan absolut. Dalam bidang ekonomi, revolusi Prancis mengakibatkan 1. Dihapusnya sistem feodalisme serta penguasa tanah. 2. Petani mempunyai hak lebih dalam kepemilikan tanah dan lahan pertanian. 3. Penghapusan gilda atau perkumpulan para pengusaha yang melakukan monopoli serta perlindungan usaha dari pemerintah, sebab hal tersebut memang bertentangan terhadap suasana liberalisme. 4. Terjadinya industrialisasi. Dalam bidang sosial, revolusi Prancis mengakibatkan 1. Terbentuknya tatanan sosial yang baru. 2. Monopoli pendidikan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dihapuskan, sehingga terjadi pemerataan pendidikan di mana setiap golongan masyarakat bisa memperoleh pendidikan karena feodalisme sudah disapu bersih atau dihapuskan. 3. Terbentuknya kode Napoleon yang menjadi hasil dari upaya Napoleon dalam melakukan penyeragaman terhadap hukum di Perancis. Pengaruh revolusi Perancis terhadap Indonesia. Salah satu wilayah yang terkena dampak positif dari terjadinya revolusi Perancis ialah Indonesia. Meskipun pada saat itu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan kemerdekaan Indonesia belum menemukan jalannya. Namun, peristiwa revolusi Perancis telah memberikan inspirasi bagi para tokoh perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Adapun beberapa paham yang turut dijadikan sebagai motor penggerak massa mencari jalan Indonesia dalam kebebasan dan kemerdekaan ialah sebagai berikut. Paham nasionalisme. Berdasarkan catatan sejarah yang pernah ada, paham nasionalisme muncul dan berkembang di daratan Eropa. Setelah adanya revolusi Perancis, paham ini menyebar dengan cepat di daratan Asia dan Afrika, tidak terkecuali di Indonesia, dalam melawan negara imperialis Barat yaitu Belanda yang telah lama menduduki Indonesia. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan salah satu organisasi nasional yang telah mengikuti paham nasionalisme. Paham demokrasi. Secara tidak langsung, paham demokrasi yang mulai muncul di Indonesia pada abad ke-20 merupakan bukti menyebarnya paham demokrasi ke seluruh penjuru dunia. Hal ini dapat dilihat pada saat pemerintah Hindia Belanda yang pada waktu itu berkuasa di Indonesia memutuskan agar kaum bumi putra wajib militer guna memperkuat keamanan. Mendengar keputusan tersebut, maka Budi Utomo mengirimkan wakilnya yaitu Dwi Joeswoyo untuk melakukan perundingan dan negosiasi terhadap para pemimpin Hindia Belanda di Indonesia. Paham persatuan. Revolusi Prancis telah menginspirasi bangsa Indonesia untuk menumbuhkan sikap persatuan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Salah satu bukti awal lahirnya persatuan di Indonesia setelah adanya revolusi Prancis ialah digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini diikrarkan oleh para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.